Dan tanduk setan ini fatwanya ya untuk menyenangkan setan. Mufti Wahabi Syekh Abdul Aziz Al-Syekh ditanya, Syekh, komen, subscribe aku. Kenapa Wahabi sangat benci dengan logo capal? dengan logo. Oh, macam itu. Ya, Wahabi itu kan apa namanya? Memang sukanya benci sama orang. Hatinya Wahabi memang suka benci. Mengapa? Dalam hadis ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Rasulullah SAW berdoa di tengah para sahabat, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan pada kami di negeri Syam dan negeri Yaman. Orang biasanya belajar ilmu ke Syam, ke Yaman tuh bagus baliknya. Para sahabat minta, wa fi najdina ya Rasulullah, doakan pula berkah negeri Najd. Najd ini tempat munculnya Wahabi. Ternyata untuk kedua kali Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan pada kami di negeri Najd, di negeri Syam dan Yaman. Syam dan Yaman lagi yang didoakan. Para sahabat minta lagi, wa fi najdina ya Rasulullah, negeri Najd pula Rasulullah doakan. Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan bagi kami di negeri Syam dan Yaman. Para sahabat minta lagi, wa fi najdina, Najd Rasulullah doakan berkah. Ternyata apa kata Rasulullah? Hunakaz zalazil wal fitan. Di Najd itu banyak terjadi kegoncangan dan fitnah. Artinya fitnah agama yang merusak terhadap agama. Banyak gaduh soal agama. Wa hunaka yatlu'u qarnus syaitan. Dan di Najd ini akan muncul tanduk syaitan. Tanduk syaitan. Karena Rasulullah SAW mendoakan berkah negeri Yaman dan Syam yang menyebarkan Islam kepada bangsa Melayu, mulai dari Thailand ya, Malaysia, Indonesia. Siapa? Orang Yaman. Gak ada orang Najd menyebarkan Islam kemana-mana, gak ada. Maka berkah. Yang menyebarkan Islam kemana-mana orang Yaman. Oleh Rasulullah didoakan berkah. Orang Najd gak ada. Dan para ulama dulu menuntut ilmu ke Mekah, Madinah, Syam, Yaman, Mesir. Najd tak ada. Dan di Najd ini muncul tanduk setan. Siapa tanduk setan? Tanduk setan ini artinya kata para ulama Wahabi. Mengapa dibilang tanduk setan? Penolong setan yang kuat, membantu setan yang kuat. Kuat ini biasanya setan ini kan melarang ibadah. Melarang ibadah. Orang mau sholat malam sama setan, tak payahlah, tidur aja, tidur enak. Ini selimut ada. Setan. Kalau dia sholat dapat berapa rakaat dah banyak, tak payah banyak, 2-3 dah cukup misalnya. Kan gitu. Itu kan setan. Wahabi gitu juga, cuma caranya beza. Apa kata Wahabi? Sholat malam lebih dari 11 rakaat haram. Apa bedanya dengan setan yang tadi? Kan sama-sama melarang kan? Cuma kalau yang tadi ya janganlah, enak tidur, enak gini. Kalau yang ini haram. Nah kita ini sholat kan ingin pahala, malah diharamkan. Makanya tarawih itu dari dulu 23 rakaat saudara. Begitu muncul si tanduk setan langsung menjadi 11. Apa kata si tanduk setan? Lebih dari 11 bid'ah dan haram. Kan sama sebenarnya dengan iblis, dengan setan. Tarawih jangan banyak-banyak lah. Datang belakangan gak apa-apa. Sama aja. Cuma ini lebih kuat haram.
Kalau setan ini tipu dayanya lemah. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan lemah. Saudara mau berangkat berjamaah, mau berangkat apa? Janganlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berangkat, selesai. Tapi kalau Wahabi, bid'ah kamu haram. Kalau tak punya ilmu, aduh haramin. Akhirnya tak tarawih. Akhirnya ikut 11. Itu jadi setan lebih kuat saudara, karena Wahabi tanduknya macam ini ya. Zikir lepas sholat. Zikir lepas sholat ini kan dianjurkan memang. Semakin lama semakin bagus. Nah biar zikir ini semakin lama, maka berjamaah zikirnya, suaranya keras. Datang setan, tak payah lama-lama lah, ayo balik dulu, main HP main handphone di rumah, macam itu. Ini kata setan. Wahabi tanduknya setan beda lagi. Hei, ngapain kamu ikut zikir? Zikir berjamaah itu bid'ah loh, haram. Kan sama sebenarnya dengan Wahabi itu. Cuma jangan setan. Cuma Wahabi lebih kuat daripada setan. Karena Wahabi ini tanduk setan, memang benci pada orang-orang yang beramal soleh. Setan benci pada orang yang beramal soleh. Inna syaitana kana lakum inna aduwwum mubin, musuh yang nyata. Wahabi ini tanduknya musuh juga sama orang ahlus sunnah itu, karena mereka tanduknya setan itu. Jadi apapun yang dilakukan ahlul haq, ahlus sunnah salah menurut Wahabi. Mengapa? Mereka tanduk setan. Cara merayunya memang lebih kuat. Lebih kuat. Karenanya ketika Wahabi menguasai Mekah Madinah, tanduk setan semakin kuat. Di Mekah Madinah ini ibadah diatur. Orang mau ke makam Rasulullah SAW tak boleh menghadap makam. Padahal sejak dulu orang ziarah makam Rasulullah menghadap makam. Kan ditahan sama tanduk setan askar itu. Karena tanduk setan ini kuat di Madinah, sampai makam Sayyidina Hamzah dipagar. Orang takut ziarah ke sana. Alasannya apa? Syirik. Ini syirik menurut tanduk setan, bukan syirik menurut Islam. Jadi tanduk setan ini semakin kuat. Karenanya setan ini jangan diberi jabatan. Kalau setan ini duduk di jabatan, misalnya kadi atau mufti, tambah kuat ini setan. Wong mereka pegang mic aja di masjid, di musola, di surau, itu sudah bisa gaduh itu, karena tanduk setan. Jadi macam itu. Pokoknya yang baik-baik macam ini ya. Kita ini macam ini kan karena ini gambar selipar baginda Rasulullah SAW. Kan begitu, karena ada gambarnya. Entah itu dhaif atau sahih kita tak tahu. Ini masalahnya kan masalah cinta kan. Orang itu kalau cinta, pokoknya dengar itu ada hubungan dengan Rasulullah, seronok, senang. Itu. Wahabi tak suka orang macam itu. Kita ini dikira hulu, dikira apa oleh mereka. Ya karena setan. Dan tanduk setan ini fatwanya ya untuk menyenangkan setan. Mufti Wahabi Syekh Abdul Aziz Al-Syekh ditanya, Syekh, macam mana hukumnya maulid Nabi? Haram. Mengapa haram? Ulama salaf tak ada yang melakukan. Ini kan setan senang tak ada maulid. Mengapa? Kalau tak ada maulid, umat Islam tak tahu biografi, tak tahu keagungan baginda Rasulullah SAW. Setan memang ingin kita tak tahu Rasulullah. Lalu putra mahkota datang kepada mufti, Syekh, kita ini setiap tahun ada program Hari Nasional Kemerdekaan ya, macam Malaysia Indonesia kalau Agustus kan hari berdirinya kerajaan. Macam mana Syekh? Oh tidak apa-apa, kita ini sebaiknya bersyukur kalau pada Allah kita punya negara macam ini, dan ini wajib bersyukur, wajib saudara kalau Hari Nasional Saudi Arabia. Mengapa? Biar setannya senang. Karena Wahabi untuk menyenangkan setan memang. Benci pada orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Baca lagi.